Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama kita ucapkan puji syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai dengan detik ko dak terhitung dak kita lah bara banyaknya udara yang kita irit, dak terhitung dak kita lah bara banyaknya darah yang mengalir di dalam tubuh kita, dak terhitung dak kita lah bara banyaknya nikmat Allah yang kita rasakan. Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan, kata Allah. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita, yaitunya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pengurus beserta imam, guru-guru kami hormati imam alim ulama cari pandai sarato bundo kanduang di papenya rumah gadang. Kami hormati Bapak Ibu hadirin sidang tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Kemudian yang kami cintai, yang kami sayangi, anak-anak kami yang juga hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita telah berada, mungkin telah lewat di pertengahan Ramadan. Hendaknya kita membangkitkan motivasi diri kita kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat lagi hadis Nabi yang mungkin sering kita dengar di awal-awal Ramadan yang lalu. Nabi mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang tegak berdiri atau istiqomah melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha dari Allah, maka dosa-dosanya yang berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keistiqomahan yang perlu kita lakukan seperti yang kita lakukan pada saat ini, yaitunya tarawih, kemudian dilanjutkan dengan witir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaji kita malam ini berlandaskan pada surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Di dalam ayat itu Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, ayat yang baru kita dengar sebentar di dalamnya Allah memberikan informasi kepada kita itu tandanya kalau orang tu atau kita mungkin beriman atau tidak. Kalau kita ingin mencari orang itu Islam atau tidaknya, mudahnya Bapak Ibu,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ucapkan syahadat, berarti dia Islam. Kemudian nampak dia gitunya rukuk, sujud, semayang, berarti dia Islam. Kemudian nampak dia gitunya puasa, Islam itu. Kemudian bagi zakat, naik haji. Sangat mudah kita menandakan kalau orang itu Islam atau tidak. Maka naik haji itu di awal namanya diberi huruf H titik atau HJ titik, haji atau hajat. Jadi sangat mudah kalau kita menentukan orang itu Islam atau tidak. Tapi kalau orang itu beriman atau tidak, apakah bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri? Jawabannya adalah terkadang iya, terkadang tidak. Dan tentunya diri kita yang sendiri, kita sendiri yang dapat menjawabnya. Makanya di dalam surah Al-Anfal ayat 2-4 itu Bapak Ibu, Allah memberikan informasi kepada kita. Ada 5 tandanya kalau kita itu beriman atau tidak. Yang pertama Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu kepada Allah ketika mendengar nama Allah disebutkan bergetar hatinya. Wajilat qulubuhum, bergetar hati Bapak Ibu. Contohnya ketika kita mendengar suara azan di masjid yang megah, yang cantik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita sedang bergeranjur di pasar, di sawah atau dimanapun, kita mendengar azan dan hati kita tersentuh dengan azan itu, bergetar hati kita, langsung takut hati kita, gemetar untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka kita insya Allah termasuk kategori orang-orang yang beriman. Karena kata Allah, ketika mendengar nama Allah itu disebutkan melalui azan atau suara takbiran, maka hati kita bergetar, tergerak hati kita untuk beribadah kepada Allah. Maka kita disebut orang-orang yang beriman. Jangan sampai di kita Bapak Ibu terjadi di kita di negara kita. Ketika azan berkumandang, kemudian kita duduk di lapau. Lapau itu di samping masjid lah. Itu duduk di lapau sambil mangkuk meja lah. Kita tidak pedulikan azan. Maka janganlah sampai kita menjadi orang seperti itu. Kemudian misalnya ketika kita bekerja, kemudian terdengar suara azan, maka hendaklah kita tinggalkan pekerjaan kita sejenak untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Bapak Ibu, ketika disebut nama Allah bergetar hati. Yang kedua, di dalam ayat itu Allah mengatakan apa tandanya kita itu beriman atau tidak. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah atau kita mendengar ayat-ayat Allah, bertambah iman kita, bukan malah terganggu. Ayat-ayat Allah yang kita ketahui selama ini Bapak Ibu adalah Al-Quranul Karim, Al-Quran. Tetapi ketahuilah sesungguhnya Bapak Ibu, ada 2 pembagian ayat Allah tersebut. Yang pertama disebut dengan ayat qauliyah. Apa itu ayat qauliyah? Ayat qauliyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa ucapannya, firman-Nya, yaitu Al-Quranul Karim. Orang yang beriman ketika mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, yang mana lantunannya itu merdu dengan tajwid yang fasih, kemudian imannya bertambah, tergerak hatinya, maka dia disebut sebagai orang yang beriman. Jangan sampai kita Pak Ibu, ketika kita mendengar suara orang mengaji yang mungkin rancak suaranya, Kak saya mengaji juga, tergaduh boleh. Ini sampai seperti itu. Karena orang beriman ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran bertambah imannya. Makanya Bapak Ibu, sebelum dimulai suatu acara dimanapun acaranya, pasti diawali dengan pembacaan
kita cari jawi yang baru melahirkan anaknya. Anak jawi yang baru lahir itu Bapak Ibu yang baru terpancar, ketika dia lahir pasti dia langsung tahu di mana letak susu hidupnya. Langsung tahu baca oleh manusia. Padahal kenyataannya sebenarnya anak sapi yang baru dilahirkan itu matanya masih tertutup dan belum bisa melihat apa-apa. Tetapi dia langsung tahu baca oleh manusia. Langsung tahu di mana letak susu hidupnya. Tanpa Bapak Ibu. Karena apa? Apa sebabnya? Karena adanya ayat kauniyah dari Allah, adanya kebesaran dari Allah. Kalau tidak ada kebesaran dari Allah, penciptaan Allah seperti itu, mungkin anak jawi yang baru lahir itu yang dicucui mungkin tumbuh kerambi atau setahun dah atau apapun lah. Tapi karena adanya ayat kauniyah dari Allah, maka dia langsung tahu tempat menyusu kepada hidupnya. Itu yang kedua Bapak Ibu. Ketika didengarkan ayat Allah bertambah imannya. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga, kata Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang bertawakal kepada Tuhannya. Kita selama ini mengartikan tawakal itu adalah menyerahkan segala sesuatu urusan kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Memang betul. Tapi banyak yang salah kaprah Bapak Ibu. Letagak di tengah rel, kereta lewat, yang buat tawakal kepada Allah, kematian ambil tak balik, berserah diri kepada Allah. Apakah itu yang disebut tawakal? Tidak. Tawakal ada 3 tahapannya. Pertama berusaha, yang kedua berdoa, kemudian yang ketiga baru kita serahkan hasilnya kepada Allah. Contoh sederhana, kita memancing di tepi sungai, kemudian pancing kita itu kita beri umpan, kok cacing umpannya atau roti atau apapun umpannya. Kita beri pancing kita umpan, kemudian kita lempar jorannya ke sungai dan kita tancapkan. Itu adalah usaha kita. Setelah kita berusaha, maka kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, makanlah pancian oleh ikan ya Allah. Makanlah dari segala ikan ya Allah, ikan mantau, ikan hiu, ikan paus, segala macam ikan tongkol. Itu tahap yang kedua, berdoa. Yang terakhir baru kita bertawakal kepada Allah, serahkan hasilnya kepada Allah. Pada zaman Nabi Bapak Ibu, ada sahabat yang hendak menemui Nabi di sebuah masjid. Nabi berada di dalam masjid. Sahabat itu baru datang dari Mekah dan dia mengendarai unta. Ketika dia sampai di masjid itu, untanya diparkirkan di luar dan dia masuk ke dalam masjid menemui Nabi. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, untaku ini apakah aku lepaskan begitu saja baru aku bertawakal kepada Allah, atau aku ikat terlebih dahulu baru aku bertawakal kepada Allah? Ajak Nabi ya Pak Ibu, i'tilha fatawakkal ala Allah. Ikatlah terlebih dahulu, kemudian baru bertawakal kepada Allah. Contohnya dari kita risiko, mungkin kita mau onda ke risiko, kemudian kita letak di luar dan onda itu masih duit, kuncinya lagi masuk dalam masjid. Kecilnya ada kawan, aku onda itu di luar tuan, aku cilok orang. Biasa, kamu bertawakal kepada Allah. Itu adalah pemikiran yang salah. Karena tawakal itu harus ada usaha terlebih dahulu. Itu yang ketiga Bapak Ibu, tawakal. Yang keempat, kata Allah, tanda atau ciri orang beriman itu adalah alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang yang mendirikan salat. Orang beriman itu pastinya sembahyang Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, salat orang beriman itu salat yang seperti apa? Itu pertanyaannya sekarang. Para ulama memberikan jawabannya. Salatnya orang yang beriman itu
dari semua ibadah yang ada di dalam Islam, solat itu adalah ilmunya yang paling banyak ilmu. Contohnya ketika kita buang air, Bapak Ibu, beristinja, bersuci sebelum wudhu, ada ilmunya, tidak boleh sembarangan saja. Pada zaman Nabi pernah berjalan di sebuah perkuburan, yang mana di perkuburan itu banyak ditanami oleh pohon kurma. Kemudian Nabi berhenti pada dua buah kuburan, Bapak Ibu. Nabi berhenti pada dua buah kuburan. Kemudian Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah, dirobeknya, kemudian dibelah menjadi dua bagian. Yang satu ditancapkan pada kuburan yang pertama, yang satu lagi ditancapkan kuburan yang kedua, pada kuburan yang kedua. Kemudian sahabat bertanya pada Nabi, "Wahai Nabi, kenapa engkau melakukan itu? Menancapkan dua pelepah kurma yang masih basah ini pada dua kuburan ini?" Kemudian Nabi menjawab, "Innahuma la yu'adzaban." Sesungguhnya dua orang yang ada di dalam kubur ini, kata Nabi, mereka sedang diazab. Wa ma yu'adzaban fi kabir. Dan padahal mereka menganggap mereka itu diazab bukan karena dosa yang besar. Itu juga Nabi kuburan yang pertama. Amma ahaduhuma fakana la yastatir minal bawl. Cik Nabi, kuburan yang pertama kok karena apa diazab? La yastatir minal bawl. Tidak hati-hati dengan air kencing. Baik Bu, air pipis kita ternyata dapat menyebabkan azab kubur, kata Nabi. Sebabnya Bapak Ibu, menurut para ulama ada tiga. Yang pertama, orang yang pipis tidak berhati-hati dengan percikan air kencing. Kemohon maaf Bapak Ibu dan terutama pada kita Bapak, kalau kita pipis berdiri atau berjalan tegak, maka itu sangat besar kemungkinannya percikan air kencing kita mengenai pakaian kita. Kemudian kita bawa sholat, dan tentunya yang kita bawa itu adalah najis. Kita beribadah dalam keadaan bernajis, maka kita berdosa, Bapak Ibu. Makanya terutama bagi kita yang laki-laki, Nabi menunjukkan untuk kencing jongkok, tidak dianjurkan untuk berdiri. Kemudian yang kedua, apa sebabnya diazab karena kencing, karena pipis? Karena tidak cebok setelah pipis, setelah kencing. Siap dipancana, itu Israel. Maka najis-najis yang ada di ujungnya itu, sisa kencing kita itu masih ada mengenai pakaian kita. Yang ketiga, kenapa? Karena kencing di tempat yang terbuka. Kau mungkin kebanyakan kita Bapak saat jamban di panci saja kan terambil ke sudut rumah, tukar dalam bandar, nampak orang itu kira kita petai. Itu adalah sesuatu yang tidak baik di dalam Islam. Jadi kata Nabi, kuburan pertama kok diazab karena air kencingnya sendiri, tidak berhati-hati dengan pipisnya. Yang kedua, kuburan ini diazab karena apa? Karena Yabsu bin Namimah, suka mengadu domba dalam hidupnya. Kenapa Nabi menancapkan dua pelepah kurma yang masih basah ini? Kata Nabi, semoga dua pelepah kurma yang masih basah ini dapat meringankan azab kubur orang yang ada di dalamnya. Sampai pelepah kurma ini kering, kata Nabi, semoga dapat meringankan azab kubur bagi orang yang ada di dalamnya. Jadi kita anggaplah Bapak Ibu, pelepah kurma itu yang meringankan azab kubur, tapi yang meringankannya adalah syafaat dari Nabi, bukan pelepah kurmanya. Begitu pergi umrah atau pergi haji, juga boleh pelepah kurma, juga ke Padang, tetap ada kuburan. Kau dapat meringankan azab kubur mah, itu loh. Yang sampai itu sembahyang. Yang terakhir, tanda orang beriman adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu suka berinfak, menafkahkan rezekinya atau bersedekah. Terima sedekah. Alun pernah kita mengenalai orang yang miskin malah itu kalau rajin bersedekah. Pernah ada Bapak dulu.
orang yang miskin dan melalui duit kalau rajin main judi, banyak benar. Tapi kalau rajin masyarakat, payah duit inti dalam masyarakat. Nak benar dengar. Tapi kalau dia rajin main judi, payah duit dia hancur rumah tangga banyak. Karena Nabi memberikan jaminan mana kosot malun min sedekatin qat, tidak akan berkurang harta sedikit pun karena sedekah. Baik Bu, dilimu tadi. Pertama ketika disebut nama Allah bergetar hati. Yang kedua ketika mendengar ayat Allah bertambah iman. Ketiga bertawakal. Keempat sembahyang. Yang kelima masyarakat. Dari lima tanggungan mari kita tanya dari kita masing-masing. Gunung apa disabuian? Untuk meresek tapi kain kita masing-masing. Apakah dari lima tanda itu kita termasuk atau tidak? Dan tentunya hanya hati kita yang dapat menjawabnya. Kalau dari lima tanda itu masih ada yang kurang, marilah kita perkuat lagi keimanan kita. Banyak caranya. Salah satu caranya kata Nabi adalah banyak-banyak mengucapkan kalimat zikir la ilaha illallah. Kemudian di ayat keempat Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang benar beriman yang ada di tanda tersebut. Lahum darajatun inda rabbihim, bagi mereka adalah derajat di sisi Tuhan. Wa maghfiratun wa rizqun karim, dan ampunan serta rezeki yang sangat mulia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi